Ketika musim dingin atau juga cuacanya lagi perubahan cuaca dan mengarah ke musim hujan, ini cocok untuk keladi dan juga harus tepat untuk pemilihan potnya. Jika penasaran, silahkan tonton, jangan di skip, oke? Banyak banget menemukan prinsip bahwa menanam tanaman itu harus pot dengan pot yang besar agar tanaman lebih cepat bertumbuh. Namun benar, tapi tidak selamanya benar. Nah, di video kali ini ada sedikit penjelasan mengenai pot yang digunakan untuk tanaman, terutama tanaman hias keladi. Nah, banyak deretan keladi di videoku, apalagi video kali ini keladinya subur-subur, dan ini keladi yang seperti biasa dijadikan sampel. Nah, seperti ini di video kali ini keladinya daunnya lumayan besar juga dan nampak segar. Nah, mungkin bagi yang sebagian yang pemula mungkin ya bertanya-tanya kenapa sih keladinya bisa rimbun. Nah, di video kali ini juga bisa disimak, jangan di skip biar ya sedikit transfer ilmunya bisa sampai. Nah, ini juga keladinya, keladi yang biasa, nggak ada yang yang mahal-mahal, biasa aja keladinya, namun terlihat udah pada jumbo dan memang lumayan besar sih daunnya. Dan ini juga si keladi biasa aja, tapi terlihatnya memang melebihi telapak tangan dan udah sering banget dijadikan sampel dengan seperti ya ganti-ganti pupuk, ganti media tanam, dan juga ini kebiasaan sih ya terlihat ya rimbun dan juga agak sedikit berubah warna karena mungkin ya faktor alam atau juga dari faktor nutrisinya. Tanaman hias yang fokus ke daun ya sering juga dikatakan bermutasi, ya mutasi perubahan warna dari warna asli ke warna yang ya beda gitu ya. Tapi di video kali ini ya tidak terlalu yang bermutasi, namun ya masih warna-warna yang masih aslinya aja sih. Nah, ini juga keren banget, keladi ini sering banget dijadikan contoh karena memang tahan banget dan juga ya terlihat cantiknya. Semakin dewasa, semakin besar keladi, semakin tua ya semakin cantik aja daunnya. Ini juga Caroline Wharton yang biasanya gradasinya hijau tapi ya lumayan bermutasi dan terlihat udah kekuningan. Nah, ini juga keladi yang biasa banyak banget ditemukan di negara kita karena memang ya subur-subur keladi seperti ini. Nah, ini keladi kalau misalkan salah-salah penempatan, salah pot terutama, ini bukan berarti akan bertumbuh bagus, justru akan menjadi kerdil. Nah, pemilihan pot nanti di akhir video juga ada panduannya, jadi harus tahu juga untuk pemula terutama, jangan sampai tergiur dengan ya pengen perubahan keladi yang signifikan dengan pemilihan pot yang terlalu besar, nanti malah jadi salah. Makanya perlu juga untuk ya diperhatikan juga, nanti ada sedikit ya panduan atau tutorialnya. Nah, aktivitasnya biasa aja. Kalau misalkan keladi udah seperti ini, tinggal disemprot-semprot seperti biasa. Ini menggunakan cairannya, cairan air micin yang 1 sendok teh dicampur dengan 1 liter air, udah cukup itu, dan digunakan ya seminggu sekali cukup, atau juga seminggu 2 kali lebih bagus. Namun ya jangan terlalu berlebihan karena nanti daunnya akan terlihat jadi sedikit hijau, jadi warna aslinya akan sedikit pudar. Ini juga terlihat potnya kecil, namun tanamannya daunnya
ya terlihat besar. Ini tuh terlihat kecil banget, ukuran berapa, mungkin ukuran potnya 10. Nah, jadi beranggapan kalau pot itu harus besar, ya hampir salah. Karena ini kalau apalagi kalau keladi, pot itu enggak terlalu pengaruh untuk ke keladi. Yang penting perhatikan nutrisi, ya nutrisi bebas aja, apapun yang sekiranya digunakan bagus gunakan aja. Dan kalau keladi, media tanam tetap harus cenderungnya ke basah dan juga sinar matahari harus cukup. Nah, seperti ini juga, ini salah satu faktor yang menyebabkan ini potnya besar dan ini malah jadi kerdil hasilnya. Ini lumayan, potnya sekitaran ukuran 30 mungkin ya, 30 cm. Nah, ini buktinya, dan dia malah jadi seperti ini karena nutrisi banyak dan dia batangnya masih kecil. Nah, alhasil seperti ini, jadi dia itu mungkin nutrisinya banyak, akar masih sedikit, dan kelebihan nutrisi akhirnya seperti itu. Nah, contohnya seperti video kali ini, jadi tidak terlalu harus pot yang besar, harus yang memang sesuai aja. Ya, dulu aku juga ngerasa seperti itu, potnya itu memang harus tuntutannya harus besar biar keladinya ya cepat tumbuhnya. Nah, ternyata terbukti kalau keladi itu mendingan pot kecil tapi nutrisi bagus dan penempatan bagus. Ini juga malah seperti ini, memang sehat. Kalau ini sehat, cuman ya ini kegedean juga potnya karena dari dulu dia nggak mau yang signifikan pertumbuhannya. Memang ini potnya pot yang nggak sesuai sih, ya tanaman kecil, potnya ini luar biasa, jadi media tanamnya juga banyak gitu kan, jadi udah kelebihan sih kalau menurutku. Nah, ini kalau diganti ke pot yang lebih kecil, kayaknya ini pertumbuhannya akan berubah. Namun ya dibiarin aja lah, karena keladiku banyak, jadi ya sebagai ini untuk coba-coba dan juga sebagai ya perbandingan aja. Nah, ini juga potnya kecil dan sering dijadikan juga ini dibikin video tutorial. Nah, keladi ini juga rimbunnya luar biasa dan juga daunnya besar-besar. Nah, potnya terbukti ini kecil banget, ukuran ya sekitar 10 sentian lah potnya. Nah, terlihat bagus banget, apalagi semakin hari dan semakin usia keladinya semakin menua, ini daun dan uratnya semakin cantik. Nah, awalnya seperti ini, daunnya hijau dan media tanam juga dengan eceng gondok dan juga ada kokopit. Nah, cukup disemprot-semprot aja nutrisi dengan air micin yang disebutkan tadi, tapi hasilnya memang luar biasa. Banyak banget yang mungkin udah nyerah merawat keladi karena ya salah penanganan sih sebetulnya. Jadi dimanapun tempat ya, mau di tempat panas mau di tempat dingin, sebetulnya keladi itu mudah tumbuh, tinggal kita paham aja sih. Kalau misalkan di daerah panas tentunya harus lebih sering aja sih media tanam dibasahin, dan angka lebih baiknya kalau misalkan di tempat yang agak panas yaitu pakai tatakan air aja sih supaya airnya tetap stabil. Nah, dengan seperti ini udah kelihatan mau cantik banget, dan ini juga baru bangun dari dormen tapi udah nampak cantik karena memang dia cocok. Ya, cocok itu faktornya dari media tanam cocok, dari potnya juga ya seimbang, terus langsung ini daunnya langsung cantik banget. Dan jarang-jarang kalau misalkan keladi dari awal udah cantik seperti ini. Ini cantik banget, masih kecil, dan ini juga kalau aslinya video, bukan di video sih, ini lebih kecil banget. Nah, kalau ini sih lumayan udah pada deretan yang udah jumbo-jumbo banget, dan potnya juga udah lumayan besar sih. Cuman ya jangan salah pilih pot aja sih intinya. Jadi harus yang seimbang lebih baik. Kalau keladi itu pot kecil namun ya tempat dan nutrisinya yang cukup aja sih. Nah, juga udah banyak banget deretan-deretan yang kemarin juga dibuat video-video yang seperti ini. Dan juga kenapa keladinya ini aja, karena memang ini buat contoh, misalkan keladi yang rimbun, deretan rimbun, dan yang di kebun keladiku juga ada sebetulnya, cuman ya jarang dibikin, cuma video yang seperti ini aja sih yang sering dibikin.
Tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe, like, komen, dan share-nya, terima kasih. Dan mungkin yang baru menemukan Al Kampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Al Kampung Channel, sobat semuanya. Nah, ini juga keladi kalau udah seperti ini, gampang banget ngerawatnya, tinggal perhatikan ya, takutnya ada ulat atau binatang lain yang merusak daun. Nah, sebetulnya ringan banget keladi kalau udah seperti ini, jadi nggak capek dan nggak ribet merawatnya, tinggal ya sedikit-sedikit aja perhatikan dari segi pengairan, dari segi posisi matahari. Nah, kalau misalkan kurang, tinggal posisinya dipindah ke tempat yang agak cukup mataharinya. Nah, seperti ini cocok kan kalau misalkan bagi pemula yang udah seperti ini pasti betah banget. Dan ini ada tips berikut ini. Seperti biasa, di akhir video ada sisipan atau juga tambahan video yang mungkin spesial banget bagi yang hobi merawat lebah madu dan juga apiari. Kenapa dipilihin bunga yang seperti ini? Ini adalah bunga sakura. Pastinya sudah tahu bahwa bunga sakura memang ya sedikit ada musimnya, cuman nggak lama. Nah, kalau misalkan mau merawat lebah madu atau apiari, ini cocok banget karena pohonnya agak bentuk kayu, namun dia itu nggak terlalu besar dan bunganya juga cepet banget. Apalagi kalau misalkan banyak tanaman menanamnya banyak, pastinya sering banget. Dan ini tahan banget karena dari kuncup-kuncupnya itu mungkin ribuan ya, jadi setiap hari itu bergantian dan warnanya juga cantik. Nah, untuk lebah madu dia suka banget hinggap ketika dia bermekaran seperti ini, dan enaknya ini nggak pernah berhenti. Nah, juga ini buktinya ada kupu-kupu. Dia juga suka banget, makanya aku referensikan buat yang hobi merawat lebah madu dan juga apiari. Untuk burung sogon dia juga suka banget. Kalau misalkan lihat bunga ini, banyak banget yang suka hinggap ya di bunga seperti ini. Burung yang liar pun dia suka datang ke halamanku dan mungkin seneng banget sering menghisap yang seperti ini. Kalau untuk lebah madu ya ini juga cocok. Contohnya tadi kupu-kupu juga hinggap di pohon yang seperti ini, bunga seperti ini. Keuntungannya dia gampang banget tumbuh dan juga tidak rewel dimanapun dia suka tumbuhnya. Dan juga untuk penyebaran mudah banget, tinggal dipotong langsung tancap juga bisa. Mudah-mudahan video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya. Oke.